Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aswin. Di sini kami dari kelompok 4 Kewirausahaan C yang beranggotakan saya sendiri, Kamila Maisa, lalu Selamat untuk Raharjo, lalu Mika Yunan, dan yang terakhir Olivia Yumna ingin membawakan presentasi kami mengenai bisnis kami, yaitu Beef and Bites. Oke, mungkin dimulai dulu dari pendahuluannya, dimulai dari who we are. Jadi sebenarnya kenapa sih kami memulai bisnis ini, dan apa sih yang memicu kami untuk memulai bisnis ini, terus apa yang kami tawarkan gitu. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya sekarang tuh banyak orang yang terutama mahasiswa sampai pekerja atau bahkan sampai orang yang sudah menikah tapi masih bekerja, yang hidupnya itu sangat sibuk sehingga mereka itu tidak punya waktu untuk memasak atau menyiapkan makanan untuk mereka sendiri dan keluarganya. Nah, mereka itu lebih sering beli makanan di luar dan juga makanannya itu terkadang instan. Dan seperti yang kita tahu kalau misalnya makanan instan dari luar itu kebersihannya belum terjamin. Jadi, eee, kita nggak bisa memantau dan juga kalau misalnya dipikir-pikir itu bisa lebih boros. Nah, oleh karena itu kami itu menawarkan produk kami yang merupakan, protein berbentuk daging sapi yang bisa dimasak dengan sangat mudah dan cepat. Nah, produk kami ini berupa brisket yang sudah dibumbui dengan bumbu premium yang sebelumnya, sehingga, jika misalnya kalau sudah membeli itu, dimasaknya itu tinggal di pan atau air fryer atau oven dan lain-lain. Nah, kita selanjutnya masuk ke problem statement. Nih, contoh bayangkan kalau misalnya ada orang sibuk dengan pekerjaan, tapi mereka ingin tetap menikmati makanan yang berkualitas tinggi di rumah atau saat bepergian. Di mana di sini ada muncul sebuah tantangan atau challenge yang sering dialami oleh banyak orang, mulai dari kayak orang yang suka daging dan premium dan nyari rasa yang otentik dan juga misalnya ada pekerja yang, dengan rutinitas padat sehingga keluarganya itu ingin makan minum praktis cuman susah. Nah, masalahnya di sini adalah sulitnya menemukan makanan yang berkualitas tinggi yang mudah disajikan tanpa proses panjang. Oleh karena itu ada alternatif yang tersedia seperti masak sendiri, tapi kan membutuhkan waktu dan keterampilan. Sementara kalau misalnya makanan cepat saji atau instan itu meskipun praktis seringkali itu tidak sehat dan tidak memenuhi standar kualitasnya. Nah, oleh karena itu akibatnya adalah customer itu atau orang itu merasa frustasi karena sulit menikmati makanan yang premium tanpa adanya kerumitan. Nah, disinilah peluang, besar muncul di mana kami sebagai Beef and Bites itu menghadirkan solusi yang makanan yang menggabungkan kualitas, cita rasa, dan kemudahan atau kepraktisan. Di mana solusi ini tidak hanya menjawab kebutuhan pelanggan atau orang-orang di sana, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu mendorong pembelian berulang atau retensi, dan juga membangun loyalitas yang tinggi. Nah, dengan memahami kebutuhan pelanggan-pelanggan ini atau customer, kami sebagai Beef and Bites itu bisa menciptakan produk yang benar-benar memenuhi ekspektasi pasar modern yang semakin menghargai waktu dan kualitas dari customer-nya sendiri. Nah, setelah kita tahu problem statement yang terjadi, kami sebagai Beef and Bites itu melakukan sebuah survei di mana kami itu mereview sebuah problem dan berdasarkan hasil survei terhadap 35 responden kami itu menemukan data penting terkait preferensi dari marketnya sendiri. Nah, sekitar 75% responden itu bersedia membeli produk dengan harga yang ditawarkan, yaitu sekitar 70.000 sampai 75.000, asalkan kualitas yang dijanjikan itu sesuai ekspektasi mereka. Namun ada sekitar 25% lainnya, yang menolak karena ada perbedaan preferensi, pola konsumsi, dan juga keterbatasan anggaran. Nah, dari survei temuan kami ini, kami menyimpulkan bahwa fokus utama kami itu harus diarahkan pada segmen usia 18 tahun sampai 25 tahun, khususnya mereka yang tinggal sendiri atau dalam rumah tangga kecil. Nah, untuk meningkatkan daya tarik produk, penting bagi kami Beef and Bites untuk menjaga harga tetap kompetitif, stabil, dan menawarkan diskon sebagai strategi tambahan. Nah, lalu dari hasil survei ini juga menunjukkan bahwa dengan memahami kebutuhan dan daya beli segmen pasar utama, kami menciptakan produk yang relevan, terjangkau, dan bernilai tinggi bagi konsumen. Di mana inilah langkah strategis untuk kami memastikan produk kami diterima di pasar dengan baik.
Nah, lanjut kita masuk ke market sizing dari Beef and Bites menggunakan framework TAM Samsung. Kita mulai dari TAM atau Total Available Market yang dimana berjumlah 5.250 miliar dengan mengambil perhitungan dari total populasi di Jabodetabek dengan pengeluaran rata-rata per kapitanya. Nah, setelah kita tahu nih total pasar yang tersedia, maka kita bisa menghitung SOM-nya atau seberapa banyak available market yang bisa kami layani. Nah, ini kami lakukan dengan mengasumsikan market share dari marinated beef itu sebanyak 20%, maka kami mendapatkan nilai SAM atau total serviceable available market itu sebanyak 1.050 miliar. Nah, terakhir setelah kami mendapatkan TAM dan SAM, kami menghitung SOM atau seberapa banyak serviceable market yang bisa kami raih dan gapai. Di mana di sini kami itu mengasumsikan tingkat penetrasi yang bisa kami gapai senilai 1% dan kami mendapatkan SOM atau serviceable obtainable market senilai 105 miliar. Nah, lalu setelah kita tahu problem statement dan juga hasil survei, kita harus mendapatkan kita harus melakukan analisis customer apa sih yang kami cari itu. Nah, maka dari itu dalam customer persona ini kami akan menggambarkan dua contoh customer kami. Jadi di sini ada dua. Customer pertama, Nico, merupakan pekerja kantoran yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus makanan, namun ia juga mempunyai financial constraint. Oleh karena itu, Nico membutuhkan makanan cepat saji yang mudah, bergizi, dan juga harga yang sepantar. Nah, di sini ada customer kedua yang merupakan Ria, seorang ibu yang juga bekerja sehingga ia membutuhkan makanan yang cepat saji dan juga bernutrisi untuk keluarganya. Nah, dari analisis customer persona yang dilakukan, maka kami dapat memetakan jenis customer yang bisa kami capai dan menyelaraskan produk kami beserta strategi marketingnya dengan gambaran customer. Oke, ini merupakan value proposition canvas dari Beef and Beats. Kita mulai dari jobs to be done yang harus dilakukan oleh target customer. Yang pertama adalah customer memerlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi untuk dikonsumsi sehari-hari. Kemudian mereka juga perlu untuk mencari solusi praktis untuk menyiapkan makanan cepat tanpa mengurangi kualitasnya. Selain itu, mereka juga ingin memastikan nutrisi dan keamanan daging atau makanan yang mereka konsumsi, serta mereka juga membutuhkan produk tahan lama yang bisa disimpan di kulkas. Untuk gainnya, customer ingin mendapatkan makanan yang praktis, siap makan, kualitas gizinya terjamin, hemat waktu, serta bisa dipesan online. Mereka juga membutuhkan daging atau makanan yang tahan lama. Namun mereka memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah repot mempersiapkan makanan, kualitas makanannya tidak terjamin, kemudian mereka sulit mencari daging praktis dan sehat, serta mereka membutuhkan penyimpanan yang tahan lama. Dan itu akan menjadi pain bagi mereka untuk melakukan jobs to be done-nya. Nah, untuk pain relievers, yang pertama adalah Oke, maaf, yang pertama kita melihat dulu produk, dan, service atau produk dari Beef and Meat sendiri. Yang pertama adalah daging berkualitas premium dengan gizi terjamin, siap memasak, kemudian praktis dan hemat waktu, serta memiliki, beragam pilihan, potongan atau beragam pilihan, rasa dan jenis dagingnya. Kemudian dikemas dengan higienis dan tahan lama. Nah, produk ini, dapat menjadi, gain creator, di mana daging ini siap masaknya itu mudah diolah, kemudian bisa dipesan online, serta tersedia dalam berbagai rasa untuk keluarga kecil hingga besar, serta kualitas gizinya lebih baik untuk mendukung gaya hidup sehat. Dan produk ini juga dapat menjadi pantry lovers bagi customer karena yang pertama adalah mengatasi kerepotan persiapan daging dan meal prep, kemudian solusi untuk pelanggan yang ingin makanannya itu cepat namun tetap sehat dan berkualitas, serta dapat menjamin kebersihan dan keamanan daging dibandingkan dengan beli di pasar tradisional.
Oke, baik, berdasarkan value proposition Canvas sebelumnya, kami menghadirkan sebuah solusi yaitu Beef and Bites, yaitu sebuah beef brisket yang diolah dari daging berkualitas tinggi menggunakan teknik pengasapan khusus. Dan daging ini diasap lebih dari 4 jam yang kemudian menciptakan tekstur yang renyah di luar, lembut serta juicy di dalam. Dan terdapat beberapa solusi yang dihadirkan oleh Beef and Bites. Yang pertama adalah high quality beef brisket, easy to cook, long shelf life, kemudian various options of sauce, dan yang terakhir ada flexible for many menu. Oke, baik, ini merupakan competitor analysis di mana terdapat 3 direct kompetitor yaitu Kuka, kemudian Kuka-Kuka, kemudian Kaya Halal Market, dan Buba Beef Depok. Sedangkan untuk indirect kompetitor dari Beef and Bites adalah The Meat, dan kita akan bahas dari aspek-aspeknya. Yang pertama dari produk benefitnya. Untuk C1, C2, dan C3 ini menawarkan daging segar dan premium, sementara untuk C2-nya itu lebih fokus pada makanan beku dan halal. Nah, untuk C4 ini menyediakan kemudahan daging sapi siap masak, dan untuk company kami atau Beef and Bites memiliki keunggulan berupa brisket asapnya itu empuk, siap santap dengan proses pengasapan khusus yang lebih dari 4 jam, dan ini memberikan pengalaman rasa yang otentik. Sedangkan untuk UVP atau Unique Value Propositions-nya, untuk C1 dan C2 itu fokus pada kualitas, kesegaran, aksesibilitas, halal, serta untuk C3 ini menonjolkan kualitasnya itu yang premium, dan C4 ini menawarkan kemudahan pemesanan online. Namun Beef and Beats ini unggul dalam kombinasi rasa otentik, kemudian penyajiannya, dan kualitasnya yang premium, dan hal ini menjadikan solusi praktis untuk hidangan yang berkualitas restoran tapi dibuat di rumah. Untuk price sendiri, harga kompetitor dari Beef and Bites ini bervariasi dari Rp30.000 hingga Rp300.000 per kilonya, dan di sini Beef and Bites diposisikan di Rp70.000 per 100 gram, yang ini mencerminkan kualitas daging premium dengan harganya itu sebanding dengan nilai tambahnya. Untuk brandingnya sendiri, di set 1 ini tradisional dan fokus ke halal, C2-nya itu lebih ke praktis, C3 premium, C4 modern. Sedangkan Beef and Bites memposisikan diri sebagai hidangan siap saji premium untuk rumah tangga. Dan yang terakhir dari sisi market review-nya, pasar C1 dan C2 menarik komunitas pencari daging halal, sementara C2 dan C4 ini lebih ke segmen konsumen berkualitas tinggi dan praktis. Nah, Beef and Bites ini menyasar kepada kelas menengah atas yang menginginkan produknya itu berkualitas restoran dalam kemasan yang praktis. Nah, dengan kombinasi rasa premium, kemudian kemudahan saji dan kualitas restoran, Beef and Bites memiliki posisi unik di pasar yang membedakannya dari kompetitor langsung maupun tidak langsung. Oke, ini merupakan land canvas dari Beef and Bites, dan kami mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi oleh pelanggan, seperti keterbatasan waktu untuk memasak, kemudian kurangnya pilihan daging yang berkualitas, serta cepat dimasak dan permintaan produk daging yang higienis dan tahan lama. Sedangkan untuk solusi yang ditawarkan, solusi kami adalah dengan menyediakan daging slice yang siap masak, yang sudah dimarinasi, dikemas vakum untuk menjaga kualitasnya, serta untuk mempersingkat waktu persiapan makanannya. Produk ini dapat dipesan secara online dengan pengiriman yang cepat. Nah, kami menawarkan produk yang praktis, berkualitas, mudah, dan tahan lama. Dan target pelanggan kami meliputi pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Dan ini merupakan early adopters yang fokus pada pekerja yang waktunya terbatas, kemudian ibu yang ingin menyajikan makanan cepat, serta mahasiswa yang membutuhkan solusi yang praktis. Nah, kemudian untuk unfair advantage-nya, keunggulan kami itu mencakup
Yang pertama adalah dagingnya itu berkualitas tinggi dengan marinasi khusus dan pengemasan vakum. Kemudian kemasannya itu praktis dan higienis yang akan menjaga kualitas produk kami lebih lama serta premium dengan harga yang kompetitif. Kemudian untuk channels, produk kami dipasarkan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee serta media sosial. Kami juga ingin menyediakan layanan PO atau pre-order untuk kebutuhan keluarga atau pesanan yang dalam jumlah besar. Untuk revenue dan cost structure, untuk revenue structure-nya kami dari penjualan dagingnya secara online, PO untuk jumlah besar, serta paket keluarga atau paket khusus. Sedangkan untuk cost structure-nya, yang pertama adalah biaya bahan baku dan produksi, tentu saja untuk daging berkualitas tinggi, kemudian biaya operasionalnya seperti logistik, penyimpanan freezer, dan pengemasan. Dan untuk key metrics-nya kami mengukur keberhasilannya melalui yang pertama adalah jumlah pesanan per bulan, tingkat retensi pelanggan, kepuasan pelanggan dari feedback, serta tingkat engagement dan keterlibatan di media sosial. Secara keseluruhan, produk ini merupakan solusi praktis untuk menjawab masalah memasak, yaitu memasak dengan daging berkualitas dengan cepat, kemudian dari freezer langsung ke meja makan, dan ini tuh menjawab kebutuhan pasar akan makanan yang praktis dan sehat. Oke, ini merupakan MVP dari Beef and Bites dan untuk MVP ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa UI yang menginginkan makanannya itu praktis, kualitasnya tinggi dan ramah di kantong. Nah, untuk prototipenya terdapat di sebelah kiri dan kami juga sudah membuat Instagram untuk landing page atau testimonial dan gimana how to this product works. Yang pertama adalah memilih menu. Pelanggan ini dapat memilih varian rasa dari brisket yang tersedia. Terdapat 3 varian rasa, yang pertama adalah original, black pepper, dan barbecue, dan pemesanan ini dapat dilakukan melalui WA. Nah, kemudian untuk produknya itu dikemas rapi, kemudian dikirimkan ke pelanggan dengan pengiriman atau diambil langsung. Nah, setelah itu produk siap masak ini tuh sudah dimarinasi dan hanya membutuhkan waktu memasak yang singkat sehingga customer ini dimudahkan dalam mengolahnya. Baik, ini merupakan MVP validation kami. Untuk yang pertama, MVP kami adalah irisan brisket beku premium dalam kemasan 500 gram yang divakum untuk menjaga kesegaran dengan harga Rp70.000 per paket. Dan pengujian ini dilakukan dalam waktu 1 bulan dengan fokus utama 2 hari acara di Makara Market. Dan target audiensnya merupakan mahasiswa UI usia 18 sampai 26 tahun yang sensitif terhadap harga tapi tertarik pada produk daging premium. Jumlah sampelnya adalah 20 orang dan untuk menjangkau audiens tersebut kami membuka booth di Makara Market, kemudian kami menyediakan tampilan menarik seperti demo memasak langsung di booth yang memberikan sampel gratis. Hal itu akan menunjukkan rasa dan kualitas produk kami. Kemudian kami juga akan memberikan diskon khusus selama acara. Dan kemudian kami juga akan mengumpulkan data kontak misalkan email atau WA dari pengunjung booth untuk survei lanjutan. Nah, dari 20 pengunjung terdapat 12 yang membeli brisket dengan tingkat pembeliannya 60%. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan harga produknya itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Sementara untuk sampel gratis berhasil meyakinkan banyak orang untuk membeli di tempat. Nah, iya, hampir semua pembeli itu setuju bahwa harga Rp70.000 itu cukup terjangkau untuk produk yang ditawarkan. Kemudian, apakah pelanggan akan kembali ke produk kami atau menunjukkan minat untuk melakukannya? 5 dari 12 yang membeli produk kami itu menyatakan minat untuk membeli lagi dan menanyakan cara untuk memesannya secara online.
Dan selanjutnya adalah apakah pelanggan merekomendasikan produk kami. Terdapat 3 pelanggan yang merekomendasikan teman-temannya untuk datang ke booth selama bazar. Dan selanjutnya uh, dari MVP Validations ini adalah kami akan mengembangkan opsi pemesanan online untuk meningkatkan aksesibilitas bagi mahasiswa di luar acara dan pelanggan yang non-mahasiswa. Kemudian kami akan terus hadir di acara atau bazar kampus serupa untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap produk kami. Kemudian kami juga akan membuat panduan resep atau tutorial untuk membantu pelanggan menggunakan produk kami dengan lebih mudah, atau tutorial memasak agar mereka dapat memasak dengan benar tanpa mengurangi atau menghilangkan kualitas dari produk kami. Dan insight-nya adalah yang pertama adalah Makara Market adalah sebuah platform yang efektif untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan menunjukkan nilai dari produk kami. Kemudian yang kedua adalah sampel gratis, itu secara signifikan meningkatkan kemungkinan pembelian karena mahasiswa lebih yakin setelah mencicipi. Yang ketiga adalah sebagian besar pengunjung itu menunjukkan minat pada daging premium yang terjangkau, tapi beberapanya itu terkendala dari kapasitas kapasitas dan kepastian memasak mereka. Oke, berikutnya adalah tentang dari sales plan dari usaha kami, Beef and Bites. Kita bisa melihat dari customer sales funnel yang sudah kami susun. Yang pertama target market sendiri kami menyasar pada pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan juga anak kos. Lalu juga kita menggunakan leads di mana mereka para konsumen ini diberikan diskon 20% untuk pembelian pertama. Lalu juga kami mengundang mereka menggunakan iklan di Instagram juga TikTok, serta digital flyer untuk mahasiswa. Lalu juga kami melakukan analisis tentang opportunity atau prospek di mana kita memberikan opportunities bagi para mahasiswa untuk berlangganan paket hemat. Lalu juga ada kolaborasi dengan organisasi mahasiswa serta demo memasak langsung di media sosial untuk mengolah daging kami. Terus juga kita melihat dari customer sales funnel ini juga customer-nya diberikan reward point untuk kualitas mereka terhadap produk kami. Terus juga kita bisa melihat bagaimana customer acquisition plan-nya. Di sini kita bisa melihat jumlah cost yang diperlukan uh, sekitar 16 juta, di mana kita bisa membagi tersebut menjadi 3 kelompok yang sesuai untuk sasaran kami ada di pekerja kantoran 5 juta, ibu rumah tangga 3 juta, anak kos di angka 8 juta. Hal itu kami bisa berharap memberikan leads lebih dari 500 orang dalam 1 minggu. Lalu kami juga menyusun go-to-market strategy di mana Beef and Bites ini adalah suatu solusi untuk makanan yang bersifat praktis dan juga berkualitas tinggi bagi orang-orang yang memiliki mobilitas yang tinggi. Di mana kami memiliki positioning praktis, tahan lama, dan berkualitas. Nah, lalu untuk melakukan go-to-strategy marketing, kita menggunakan action plan. Yang pertama, pada quarter 1, kami ingin meningkatkan awareness terhadap produk. Lalu di quarter kedua, kami ingin menawarkan promosi dan juga diskon untuk meningkatkan consideration dan juga conversion rate dari calon customer. Lalu di quarter 3 dan 4, kami berusaha mempertahankan retensi daripada customer yang sudah pernah membeli. Nah, dari action tersebut kita bisa melihat bagaimana channel untuk melakukan peningkatan awareness tersebut kita melalui WhatsApp di mana kita melakukan sistem pre-order, lalu juga distribusi channelnya menggunakan GoSend dan juga Grab Express. Ya, berikut adalah rencana keuangan dari usaha Beef and Bites, di mana kita bisa melihat total dari startup cost ini ada sekitar 15.050.000. Nah, kita bisa juga membedah kembali salah satu cost yang paling mahal adalah tentang license atau lisensi ataupun izin dari pendirian usaha. Lalu juga kita bisa melihat salah satu fungsinya untuk memulai adalah tentang raw material dan juga supplies, lalu juga kita bisa menggunakan working capital untuk modal sehari-hari dalam usaha kami. Juga kami juga melakukan pengumpulan dana ataupun funding di mana kami menggunakan uang kami sendiri dari jumlah 4 orang itu total menjadi 12 juta. Lalu juga kami melakukan pinjaman sebanyak 5 juta sehingga startup capital kami berada di angka 17 juta. Nah, dikurangi dari total keperluan untuk startup tadi, kamu memiliki surplus dana sekitar 1.950.000. Ya, berikutnya adalah forecasting profit and loss dari usaha Beef and Bites. Di sini kita bisa melihat dari sisi sales, penjualan Beef and Bites meningkat dari bulan pertama di bulan Januari sebanyak 3 juta hingga di bulan Desember menjadi 27 juta atau bukan hampir 100% dari usaha peningkatannya. Lalu juga kita bisa melihat dari COGS sendiri bertumbuh sesuai dengan sales yang juga bertumbuh cukup besar. Juga kita bisa melihat adanya peningkatan OPEX
biaya marketing, utilitas transportasi, dan juga salaries yang naik secara bertahap. Lalu juga kita membukukan tentang gross profit yang stabil di angka 60%. Lalu juga kita bisa melihat dari sini bagaimana usaha ini membukukan kerugian di bulan Januari hingga di bulan Maret, namun juga akhirnya bisa menciptakan profit di bulan April hingga sampai puncaknya di bulan Desember, membukukan profit di angka 7 juta rupiah. Baik, berikutnya adalah financial projection dari usaha Beef and Bites untuk 5 tahun mendatang. Dari sini, kami menargetkan adanya pertumbuhan secara agregat penjualan sebanyak 3% per tahun, hingga pada tahun kelima mencapai penjualan di angka 511 juta. Lalu juga untuk melihat dari cost akan bertumbuh sesuai dengan jumlah sales juga meningkat. Lalu untuk hal-hal lain seperti expense atau pengeluaran untuk gaji, kami melakukan komitmen untuk menahan gaji di angka yang tetap untuk 2 tahun pertama, lalu akan mengalami peningkatan secara stabil di tahun ketiga sampai tahun kelima. Untuk biaya-biaya lain akan mengalami peningkatan dengan yang wajar. Lalu juga untuk sisi investment, kami akan meningkatkan dari sisi equipment pada tahun pertama, di akhir tahun pertama dan juga tahun kedua itu sebanyak 7 juta, di mana pada tahun pertama itu di 2 juta, lalu juga di tahun kedua itu kami menganggarkan 5 juta. Lalu juga berikutnya adanya product development cost, kami akan melakukan development untuk produk-produk pada tahun kedua di angka 3 juta, lalu di tahun berikutnya sebanyak 2 juta. Dari financial position tadi, kami juga secara finansial, secara ekuitas, kami sudah menghitung di mana jumlah saham yang kami miliki total ada 4.000, di mana itu membagi masing-masing dari kami adalah 1.000. Lalu juga dengan jumlah yang kami investasikan sebanyak 12 juta. Lalu juga kami menghitung dari EBITDA setelah 5 tahun itu ada di sekitar 540 juta, lalu kami mengurangi menggunakan present value, maka ditemukan price to earning ratio-nya di angka 0,036 dengan earning per share berada di angka 83.948,1 rupiah. Ya, baik, selanjutnya adalah kami melakukan analisis dari pertumbuhan ekonomis dari bisnis ini. Berdasarkan data yang sudah kami proyeksikan pada tahun pertama, yaitu di revenue di angka 9 juta, menghitung adanya beberapa nilai ekonomis yang diukur berdasarkan 3 indikator. Yang pertama ada CAC atau Customer Acquisition Cost, di mana hal itu untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk menaik ke customer. Lalu juga ada CLV atau Customer Lifetime Value. Lalu juga ada ARPU. Pada tahun pertama ini kita menemukan bahwa adanya informasi customer yang bisa kami guide adalah sebanyak 2.000. Lalu juga dengan average purchase value di angka 75.000. Lalu juga average customer lifespan itu 24 bulan dan juga jumlah customer dikerja sama di angka 5.000. Nah, dari hal tersebut kita melakukan perhitungan dan menemukan angka untuk customer value di angka 44.060 rupiah. Lalu juga di customer lifetime value itu berada di angka 217.740. Lalu juga pada ARPU di angka 35.800. Oke, terkait dengan funding plan, Beef and Bites membutuhkan dana sebesar 15.050.000 untuk mencapai tahap pengembangan yang berikutnya. Dana tersebut akan dialokasikan untuk 3 kategori utama. Yang pertama adalah untuk setting up the business sebesar 7.500.000. Yang ini tuh mencakup biaya konsultan, kemudian pendaftaran bisnis, lisensi, serta biaya awal lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk equipment sebesar 2 juta dan akan digunakan untuk pengadaan alat-alat yang mendukung produksi seperti marinasi, kemudian alat-alat marinasi, kemudian pisau, talenan, vacuum sealer kecil dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk start the operations dan ini digunakan untuk operasional awal termasuk biaya pemasaran, kemudian promosi, bahan baku, alat tulis dan perlengkapan kantor lainnya serta modal kerja untuk kebutuhan operasional bulanan. Untuk selanjutnya pendanaan bootstrapping, tim melakukan bootstrap hingga 12 juta yang mencakup 79,8% dari total dana yang dibutuhkan dan jumlah ini sudah terkumpul melalui investasi pribadi. Kemudian kami membutuhkan pendanaan eksternal sebesar 3.500.000 untuk menutup kekurangan biaya awal, khususnya untuk kebutuhan tambahan peralatan dan modal kerja.
Dan pendanaan ini dilakukan karena tim telah memaksimalkan kemampuan mereka untuk bootstrap dan membutuhkan tambahan dana untuk memastikan bisnisnya dapat beroperasi sepenuhnya. Kemudian terkait dengan strategi penggunaan, seluruh dana akan digunakan secara strategis sesuai dengan perincian yang telah disusun, seperti di sebelah kanan, dan untuk memastikan efisiensi dalam setiap aspek pengeluaran. Fokus utamanya terletak pada persiapan, kemudian legalitas, kelengkapan alat, serta operasional awal agar bisnis dapat berjalan secara lancar. Baik, ini adalah future roadmap and milestone dari Beef and Bites. Jadi pada 6 bulan ke depan, fokus utama kami adalah menyelesaikan semua legalitas termasuk perizinan, BPOM, dan sertifikasi halal. Kami juga akan memperkenalkan produk kami, Beef and Bites, di 3 kampus utama di kota Jakarta melalui bazar dan kerjasama dengan kantin, dan penjualan awal juga akan dilakukan secara pre-order melalui pemasaran online sederhana di Instagram kami. Lalu dalam 1 tahun ke depan, pada kuartal 2 hingga ketiga, kami berencana untuk memperluas penjualan ini lebih dari 3 toko offline, termasuk supermarket lokal dan minimarket. Selain itu, kami akan meluncurkan kemasan ready to eat dengan inovasi rasa baru, serta mengembangkan platform penjualan online melalui aplikasi makanan besar seperti GrabFood dan GoFood. Di tahun kedua, kami akan memperluas distribusi ke kota-kota besar di Indonesia. Kami juga akan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan catering untuk meningkatkan volume penjualan kami. Tak hanya itu, kami juga akan mengembangkan lini produk baru seperti snack berbahan dasar daging sapi atau semacam saus pelengkap. Akhirnya di tahun ketiga, tujuan kami adalah membesar skala produksi sendiri untuk meningkatkan kontrol kualitas, serta mulai merambah ke pasar ekspor ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jadi inilah future roadmap dan milestone dari Beef and Bites. Baik, seperti yang kita ketahui, tren kuliner ini terus berkembang pesat. Untuk itu kita menyusun risk analysis and mitigation plans dari Beef and Bites. Pertama, resiko pasar yang mungkin kita hadapi adalah pergeseran preferensi konsumen ke makanan alternatif seperti plant-based atau munculnya pesaing baru yang lebih kompetitif. Untuk mengantisipasi hal ini, kami akan secara rutin melakukan survei pelanggan untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, kami akan terus berinovasi dengan menu-menu baru yang menarik dan relevan dengan tren terkini. Yang kedua yaitu adanya risk operasional. Nah, ini juga menjadi perhatian kami di mana ketergantungan pada satu supplier utama bahan baku itu bisa berdampak pada biaya produksi dan kelancaran operasional dari Beef and Bites itu sendiri. Oleh karena itu, kami akan menjalin kontrak jangka panjang dengan supplier terpercaya dan membangun hubungan baik dengan supplier lokal sebagai alternatif. Yang ketiga yaitu adanya risiko finansial. Nah, seperti kurangnya pendanaan itu juga menjadi tantangan bagi kami. Nah, kami telah akan menyiapkan mitigasi berupa proposal bisnis yang komprehensif untuk bisa menarik minat investor. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan platform crowdfunding untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terakhir adalah risiko regulasi. Terkait perizinan juga perlu kami antisipasi. Kami akan bekerja sama dengan konsultan yang berpengalaman untuk memastikan kelancaran proses perizinan. Dengan strategi mitigasi risiko yang matang, kami yakin dari semua tantangan dan mitigasi ini, kami yakin Beef and Bites dapat tumbuh dan berkembang menjadi merek kuliner yang sukses dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kami percaya bahwa feedback atau umpan balik dari pelanggan itu sangat penting untuk memahami kualitas produk sehingga kita bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Oleh karena itu, setiap pembelian kami secara proaktif menghubungi pelanggan melalui percakapan personal untuk mengumpulkan pendapat-pendapat mereka. Nah, dari feedback yang terkumpul, ada beberapa insight penting yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu kualitas produk yang terjaga. Jadi banyak pelanggan yang memuji rasa daging kami yang lembut dan enak, bahkan membandingkannya dengan daging premium. Lalu yang kedua, pengalaman belanja yang positif. Konsumen juga merasa nyaman dengan pelayanan yang informatif dari penjual. Lalu yang ketiga, potensi penawaran khusus. Beberapa pelanggan menyebutkan bahwa harga produk menjadi lebih menarik jika disertai adanya suatu promo paket. Lalu yang keempat, peningkatan layanan. Jadi ada asakan untuk menambahkan panduan memasak yang praktis, misalnya dalam bentuk
QR code di kemasan. Nah, melalui umpan-umpan balik ini, kami tidak hanya mendapatkan validasi terhadap kualitas produk kami, tetapi juga wawasan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah team composition. Jadi di Beef and Bites, kami percaya bahwa keberhasilan sebuah produk itu tidak hanya bergantung pada kualitasnya, tetapi juga ada suatu tim hebat di balik layar. Nah, tim kami adalah kombinasi orang-orang yang berpengalaman, berdedikasi, dan memiliki visi yang sama untuk menghadirkan produk daging asap berkualitas tinggi untuk dinikmati oleh semua orang. Nah, apa sih yang membuat kami menjadi tim yang kuat? Kami memiliki SDM yang solid, kolaboratif, dan fokus pada tujuan yang sama. Setiap anggota di tim kami itu membawa keahlian yang spesifik yang saling melengkapi dan memastikan semua aspek mulai dari pengembangan produk, pemasaran, keuangan, hingga operasional itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, tim kami ini dipimpin oleh Slamet Utun Raharjo, di mana beliau sudah memiliki latar belakang dan pemahaman pada bidang konteks daging sapi ini, dan dengan visinya kami bisa memastikan bahwa setiap produk yang keluar dari Beef and Bites itu memenuhi standar yang terbaik dan untuk memuaskan pelanggan. Lalu di sisi keuangan ada saya sendiri Kayunan, di mana saya memiliki job desk untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan, dan dengan pengalaman saya sendiri saya bisa memastikan operasional berjalan efisien tanpa mengorbankan kualitas dari produk kami. Lalu untuk urusan pemasaran sendiri ada Alivia Yuna, di mana ia menjadi sosok kreatif di balik kampanye-kampanye yang akan membuat Beef Bite itu tidak hanya dikenal tetapi juga dicintai oleh konsumen. Nah, dia tahu bagaimana caranya membuat koneksi dengan pelanggan dan membuat mereka dekat dengan produk kami. Lalu ada juga Camilla Maisa, di mana ia akan menjadi sosok yang memastikan semuanya itu berjalan mulus dari awal hingga akhir, dari proses produksi hingga pengiriman. Camilla lah yang akan memastikan semuanya itu rapi, efisien, dan selalu memenuhi standar kebersihan serta kualitas yang tinggi. Jadi dengan kombinasi keahlian-keahlian ini, kami tidak hanya menjalankan suatu perusahaan, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang diambil itu didasarkan pada visi kami, di mana menghadirkan produk kualitas tinggi yang memberikan kebahagiaan di setiap gigitan. Jadi kami adalah tim yang saling melengkapi dan bekerja dengan semangat untuk membuat Beef and Bites itu menjadi lebih dari sekedar produk. Kami ingin menjadi memberikan pengalaman berkesan bagi setiap pelanggan. Oke, jadi sekian presentasi mengenai Beef and Bites. Kami ucapkan terima kasih.